Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab. Ya syabab, saya pernah di DM oleh influencer yang sangat terkenal. Dia sering muncul di TV, di sosmed, membahas banyak topik termasuk topik keagamaan ya gitu. Dia DM seperti ini, "Ya Ustaz, saya suka ceramah antum, tetapi ada satu hal yang saya tidak suka dari antum." Jadi saya tanya balik, kira-kira apa hal yang antum tidak suka itu? Katanya, hijab itu ya Ustaz ternyata tradisi Arab. Setelah saya baca-baca buku budaya Arab, ternyata sebelum Islam, wanita Arab sudah pakai hijab. Kenapa ya setelah Islam disebarkan, setelah Islam mulai terkenal di seluruh dunia, wanita Muslim dipaksa pakai hijab walaupun dia non-Arab? Islam tersebar di Cina. Kenapa wanita Cina ketika masuk Islam harus pakai hijab? Kan ini tradisi Arab, kenapa dipaksa ke orang non-Arab? Kemudian ya Ustaz, saya pernah membaca juga kalau hijab itu ada dalam agama Yahudi. Kenapa kira-kira Islam mengambil ajaran ini dari agama Yahudi dan menerapkannya juga dan menyuruh wanita-wanita untuk pakai hijab? Dan ya syabab, kira-kira bagaimana Al-Faqir Muhammad Al-Fuli menjawab beliau? Apakah benar hijab itu tradisi Arab? Apakah benar hijab itu ada dalam agama Yahudi juga? Saya merasa kajian hari ini sangat penting buat adik-adik yang perempuan, buat adik-adik yang laki-laki juga yang punya adik yang belum hijab, atau teman-teman yang punya istri, punya kakak misalnya yang belum hijab. Kajian hari ini adalah vaksin buat kita semua. Bismillah, semoga bermanfaat. Ya syabab, hari ini saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang agak mengejutkan. Kira-kira istri-istri Rasulullah berhijab atau tidak? Coba bayangkan misalnya gitu di zaman Rasulullah, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah, ketika istri Rasulullah keluar dari rumah, pakai hijab atau tidak? Pasti teman-teman semuanya jawab, pasti pakai hijab. Wanita di zaman kita ini aja sudah pakai hijab. Masa istri Rasulullah tidak pakai hijab? Dan ini jawaban yang benar. Tetapi teman-teman, perintah-perintah dalam Islam itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi sebelum perintah hijab itu ada, kira-kira istri-istri Rasulullah sudah berhijab duluan atau tidak? Karena dalam Islam misalnya ada perintah salat, kemudian misalnya beberapa tahun ada perintah zakat, kemudian beberapa tahun ada perintah hijab, dan seterusnya. Sebelum ada perintah hijab, istri Rasulullah sudah pakai hijab atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini ya syabab, ada satu cerita yang menarik. Jadi dulu ya syabab, rumah Rasulullah ini seperti pusat kota. Kalau ada yang punya hajatan, dia pergi ke rumah Rasulullah, tanya-tanya ke Rasulullah. Kalau ada yang butuh sesuatu, dia pergi ke Rasulullah, minta dari Rasulullah. Ada persoalan ilmu yang belum jelas, pergi ke Rasulullah dan minta dijelasin sama Rasulullah. Banyak orang yang masuk, banyak orang yang keluar ya. Jadi di suatu hari Umar bin Khattab menyarankan, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rumahmu itu dikunjungi banyak orang. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang kita kenal, ada yang kita tidak kenal. Ada yang akhlaknya mulia, ada yang akhlaknya buruk. Bagaimana jika istri-istrimu ya Rasulullah pakai hijab dulu supaya tidak dilihat oleh sembarangan orang, supaya tidak dilihat oleh semua orang yang keluar dan masuk rumahmu setiap hari?" Jadi Umar bin Khattab menyarankan agar istri-istri Rasulullah pakai hijab supaya tidak dilihat orang-orang yang masuk dan keluar itu. Tetapi Rasulullah menolak ya syabab. Kenapa Rasulullah menolak? Karena Rasulullah tidak bisa mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan ya syabab. Allah belum mewajibkan hijab bagi wanita muslimah, tidak ada yang bisa mewajibkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sampai ya syabab turun surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya
ke seluruh tubuh mereka. Perintah yang jelas untuk pakai jilbab. Masya Allah. Baru setelah ayat ini diturunkan, wanita muslim diwajibkan untuk pakai jilbab. Jadi kenyataannya ya syabab, sebelum ayat ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, wanita muslim tidak wajib pakai jilbab. Istri-istri Rasulullah tidak pakai jilbab sebelum ayat ini diwahyukan. Kalau memang jilbab atau hijab itu tradisi Arab, masa istri-istri Rasulullah tidak ikut? Rasulullah dari keluarga yang sangat penting dalam Quraisy, keluarga yang sangat penting di Arab sana, keluarga yang punya kedudukan yang tinggi, yang sangat memperhatikan soal tradisi itu. Kalau memang ini tradisi, pasti istri Rasulullah orang pertama yang ikuti tradisi tersebut. Tetapi kenyataannya, wanita muslim sebelum ayat ini diwahyukan tidak pakai jilbab sama sekali. Maka jilbab itu bukan tradisi Arab, bahkan sebaliknya. Tidak pakai jilbab itu tradisi Arab sebelum Islam. Baik ya syabab, kemudian ada beberapa narasi yang kita hampir setiap hari dengar. Kata mereka, mungkin hijab itu ada di dalam Islam, tetapi tidak sepenting yang kita bayangkan. Percuma menutupi rambut, menutupi kepala, tetapi hati busuk. Percuma pakai jilbab, tetapi hati masih dengki dan iri sama orang-orang lain. Mending hatinya baik dulu daripada pakai jilbab. Takut nanti pakai jilbab, tetapi hati belum baik, nanti ini munafik. Ya syabab, narasi tersebut terkenal khususnya antara wanita-wanita muslim yang belum berjilbab ketika dinasihati untuk berjilbab. Dan ini jawabannya sangat mudah. Tapi saya ingin menjawab dengan satu pertanyaan. Kira-kira khamar dalam Islam itu haram atau tidak? Minuman keras itu haram atau tidak? Jawabannya sangat jelas kan? Khamar itu haram dalam Islam. Saya bertanya lagi, kira-kira bagaimana Anda tahu kalau khamar itu haram dalam Islam? Apa sumbernya? Jawabannya, khamar haram dalam Islam di surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ada firman yang jelas Allah mengharamkan khamar. Baik, satu pertanyaan lagi. Kita kan salat zuhur 4 rakaat. Kira-kira kenapa kita salat 4 rakaat? Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 3 seperti maghrib? Kira-kira kenapa zuhur itu 4? Kenapa jumlahnya 4? Wah, jawabannya juga sangat mudah. Karena Rasulullah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Jadi ya syabab, kita salat zuhur 4 rakaat karena Rasulullah SAW salat zuhur 4 rakaat karena ini perintah Allah. Maka ya syabab, hukum apapun yang ada dalam agama Islam itu ada 2 sumber utama, yaitu Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah SAW. Semua hukum Allah, semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah wajib kita laksanakan semampu kita. Kalau kita misalnya belum mampu melaksanakannya, setidaknya kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan untuk melaksanakan perintahnya. Bukan malah bilang lebih penting ini, mending ini. Tidak ada yang lebih penting. Hukum Allah, perintah Allah itu semuanya penting, semuanya wajib dilaksanakan semampu kita segera. Karena yang menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ada beberapa orang yang punya mungkin pemikiran kalau wanita yang pakai hijab itu sudah ma'sum, sudah terhindar dari dosa. Pakai hijab itu berarti tidak boleh berdosa lagi. Dan ini salah. Wanita yang pakai hijab itu bisa berdosa karena ini dia manusia dan sifat manusia memang berdosa. Hijab itu hanya perintah Allah
yang ada di dalam Al-Quran secara jelas. Hijab tidak berarti sudah seperti malaikat, sudah tidak berdosa lagi. Yang berhijab bisa jatuh dalam dosa juga, tetapi sebaik-baik manusia. Yang berdosa itu adalah manusia yang bertaubat. Seperti ini teman-teman. Kalau misalnya antum merasa hati belum begitu bersih, makanya antum tidak berani berhijab, tidak apa-apa. Hijab dulu, ikhtiar dulu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya sudah berikhtiar, ya Allah, kuatkan saya, ya Allah, bersihkan hati saya, ya Allah. Penuhi panggilan dan perintah Allah dulu, pasti Allah nolong, pasti Allah bantu insya Allah. Kemudian ya syabab, kadang-kadang ada narasi yang agak misterius gitu. Hijab itu bukan dari Islam. Hijab itu tradisi Yahudi yang diadopsi Islam. Gayanya misterius juga. Tetapi ini sebenarnya hal yang sangat wajar. Dan benar, di dalam beberapa ajaran Yahudi ada perintah hijab. Misalnya foto ini ya syabab. Foto ini kira-kira wanita ini beragama apa? Dia tidak beragama Islam. Dia itu wanita Yahudi. Dan wajar sekali kalau di agama Yahudi itu ada perintah hijab. Soalnya banyak juga dari kita yang salah paham hal tersebut. Banyak dari kita yang ditanya orang Yahudi yang sekarang itu nabinya siapa? Langsung jawab nabinya Musa. Kemudian ditanya Nabi Musa beragama apa? Jawabnya beragama Yahudi. Dan ini salah. Nabi Musa beragama Islam ya syabab, bukan agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Nabi Musa membawa agama Tauhid. Nabi Musa sebagaimana nabi-nabi yang lain beragama Islam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, semuanya beragama Islam. Kalau Nabi Musa Yahudi, kira-kira nabi-nabi yang lain beragama apa? Nabi Adam beragama apa? Satu-satunya agama yang Allah ridhai adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani juga. Ibrahim seorang Hanif yang berserah diri kepada Allah, yang Muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik juga. Jadi ya syabab, Nabi Musa yang merupakan nabinya orang Yahudi sekarang membawa agama Islam. Tetapi mereka tidak menjaga risalah Nabi Musa ini. Maka wajar ada kesamaan sampai hari ini antara risalah Nabi Musa dan risalah Nabi Muhammad, karena memang sumbernya sama. Sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya syabab, di akhir kajian hari ini ada 3 pesan penting yang saya mau sampaikan. Pesan pertama kepada para pria, semua pria. Pesan yang kedua kepada wanita yang belum berhijab, wanita muslim. Pesan yang ketiga buat wanita muslim yang sudah berhijab. Tetapi sebelum saya menyampaikan 3 pesan tersebut, ada satu hal lain yang saya ingin sampaikan. Teman-teman yang ingin belajar ilmu agama, teman-teman yang ingin mendalami pengetahuannya tentang ilmu agama, pasti butuh belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah alatnya. Makanya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli membuka pendaftaran untuk belajar bahasa Arab. Mungkin beberapa hari lagi pendaftaran akan ditutup, tinggal beberapa seat lagi. Jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab bisa hubungi nomor ini dan tanya info ya teman-teman. Bismillah, kita lanjut. Baik ya syabab, pesan pertama kepada para pria. Antum punya tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan wanita yang ada di keluarga antum tentang hijab, mengajarkan istri antum, mengajarkan kakak antum, mengajarkan adik antum, bahkan mengajarkan ibu antum. Tetapi kalau soal ibu itu harus pelan-pelan, harus sangat halus, karena posisi anak itu sebenarnya bukan mengajarkan orang tua. Yang pasti di hari kiamat antum sebagai pria, sebagai laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban kenapa adiknya belum berhijab, kenapa kakaknya belum berhijab, dan pasti kenapa istrinya dan anaknya belum berhijab. Antum akan dimintai pertanggungjawaban kenapa antum tidak mengajarkan mereka tentang hijab. Semoga kita semua diberi kelancaran di hari hisab
untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ya syabab, pesan yang kedua kepada wanita muslimah yang belum berhijab. Saya bisa merasakan apa yang antum rasakan, mau berhijab, mau patuhi, mau penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum berani. Masih ada banyak hal yang menghalangi, masih ada banyak tantangan. Mau hijab, tetapi masih ada banyak masalah yang menghalangi antum untuk berhijab. Jadi saya insya Allah doakan antum, dan jangan lupa juga antum berdoa agar diberi kelancaran, agar diberi keberanian, agar diberi kekuatan untuk memutuskan pakai hijab. Wallahi pahalanya luar biasa. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Setidaknya kalau kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya syabab, pesan yang ketiga kepada wanita muslimah yang sudah berhijab, beberapa saja, bukan semuanya. Tahu apa yang lebih bahaya daripada tidak beribadah? Yang lebih bahaya dari tidak beribadah adalah sombong ketika beribadah. Alhamdulillah, antum diberi kenikmatan, yaitu nikmat hijab. Tetapi hati-hati, karena hati manusia ini bisa dibolak-balikkan. Hari ini berhijab, besok tidak. Hari ini istiqamah, besok tidak. Maka jangan sombong terhadap wanita muslimah yang belum berhijab. Bisa jadi dia di sisi Allah ibadahnya diterima dan ibadah antum tidak diterima. Kita tidak tahu siapa yang ibadahnya diterima dan siapa yang ibadahnya tidak diterima. Maka kita masih perlu tawadhu' terhadap teman-teman, terhadap keluarga yang belum diberi kelancaran, yang belum diberi kenikmatan hijab. Kita doakan diri sendiri saja agar istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam hijab, dan doakan mereka agar segera berhijab insyaAllah. Semoga kajian hari ini bermanfaat ya syabab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.